ormas Islam ya, terutama kita yang mainstream ya kita ya kan. Itu aja yang ada NU dan Muhammadiyah ya kan. Mereka sudah menyamakan persepsinya, visi dan misinya udah sama ya kan. Gitu. Nama kalau masalah apa itu kunut tidak kunut, tahlil dan tahlil segala macam, itu kan itu masalah furu'iyah. Ya. Yang tidak menjadi suatu apa itu tidak menjadi suatu artinya yang dogmatis yang gitu ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya dalam program Ngobras, ngobrol santai sambil silaturahmi. Dalam program Ngobras ini kita punya serial yang kita menghadirkan beberapa tokoh-tokoh dari ormas Islam di Indonesia. Kenapa ini penting? Karena biar masyarakat tahu, biar kalangan milenial tahu bahwa ormas Islam di Indonesia, bahkan ormas keagamaan di Indonesia itu sangat beragam. Dan di tengah keragaman ini mereka dapat menjalin persahabatan. Nah, dalam edisi kali ini kita kedatangan salah satu tokoh dari ormas terbesar di Indonesia, yaitu Ormas Nahdlatul Ulama. Beliau adalah Kiai Haji Muhammad Iqbal Sulam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bapak Kiai. Selamat siang. Alhamdulillah sehat? Alhamdulillah. Bagaimana Anda juga? Alhamdulillah sehat. Bapak selama di PBNU itu sudah berapa lama menjadi pengurus di PBNU kira-kira? Saya memulai menjadi pengurus di PBNU pada waktu akhir daripada kepemimpinan Allahyarham Gus Dur. Gus Dur. Jadi kurang lebih mungkin 1 tahun. Setelah itu saya dalam kepemimpinan Yai Hasyim Muzadi pertama sebagai wakil sekjen, Yai Hasyim Muzadi kedua, terus Kiai Said Agil Sirat yang pertama sampai yang kedua sampai yang kedua sekarang ini. Dari setiap periode di PBNU itu ada perbedaan gaya atau penekanan dari misi dakwah NU kira-kira? Tentunya memang tiap pemimpin ada itunya sendiri ya, punya visi dan misi yang berbeda. Meskipun pada dasarnya dalam NU ada suatu kesamaan adalah namanya doktrin ahli sunnah wal jamaah. Tapi pada waktu zaman Kiai Hasyim Muzadi itu adalah masa pertama bahwa NU go internasional. Jadi NU dikenal dunia Islam. Ya kan? Ya, terima kasih artinya thanks to Kiai Haji Abdurrahman Wahid yang telah juga membuka wawasan untuk PBNU bahwa kita ini sebetulnya organisasi NU ini bukan sesuatu yang kecil, tapi organisasi Islam terbesar di dunia. Terbesar di dunia, bukan hanya di Indonesia. Bukan hanya di Indonesia, gitu. Nah, jadi itu yang di situ dan berhasil waktu itu sempat pada waktu zaman kepemimpinan Kiai Hasyim 3 international conference yang buat yang ICIS itu Pak ya? Ya betul, ICIS. International Conference of Islamic Scholars ya. Waktu saya sebagai sekretaris organisasi itu. Kemudian itulah NU mulai dikenal di mana-mana di dunia internasional. Juga waktu itu dengan kunjungan muhibah Yai Hasyim diundang kemana-mana itu sebagai narasumber atau sebagai tokoh Islam internasional. Kalau masa Kiai Said apa kira-kira penekanan yang sangat penting dirasakan oleh Bapak Kiai? Kalau Kiai Said itu adalah bahwa kita kembali ke pesantren waktu Jawa. Jadi memperkuat pendidikan. Memperkuat pendidikan, terutama pendidikan di pesantren. Sebab selama ini kan orang berpikir bahwa pendidikan di pesantren itu sesuatu yang konservatif, tradisional dan dianggap
terbelakang. Terbelakang. Ya, dianggap. Padahal kalau pendidikan pesantren itu justru ditiru sama pendidikan di Eropa. Jadi model pendidikan pesantren itu justru ditiru oleh pendidikan di Eropa. Namanya pesantren itu kan murid tinggal di situ, ya kan? Di asrama. Di asrama 24 jam dia beraktivitas dalam satu lingkungan, ya kan? Ya. Jadi di pesantren ya, pagi dia sholat subuh, setelah itu ngaji, setelah itu olahraga, setelah itu belajar. Ya. Setelah belajar kemudian istirahat sebentar, kemudian dia olahraga, atau ada ngaji lain. Malam ada lagi pendalaman gitu, baru tidur. Dan tengah-tengah malam mungkin ada yang dibangunkan untuk sholat tahajud bersama. Riyadoh gitu-gitu ya. Riyadoh gitu. Nah, itu ditiru yang namanya boarding school. Boarding school. Boarding school itu jadi jangan dianggap itu kita niru boarding school. Boarding school itulah yang mengitukan kita, yang meniru pesantren. Meniru pesantren kita, gitu boarding school ya. Gitu. Oke, kita tahu bahwa pada era Kiai Haji Hasyim Muzadi, kemudian Kiai Said, NU mulai melebarkan sayapnya hingga internasional. Wawasan dan pengetahuan dan paradigma NU begitu juga banyak dikenal oleh dunia internasional. Tapi tanpa kita sadari bahwa justru di Indonesia kita mengalami suatu fenomena konservatisme beragama. Ya, Pak. Banyak kelompok yang mulai mempertentangkan misalnya antara negara dan Islam. Dan itu mulai ramai saat-saat ini. Bagaimana pandangan NU tentang itu, Pak? Sebetulnya pandangan kami itu adalah yang disampaikan dengan Anda tadi adalah prinsip sekularisme yang mau diterapkan di dalam kenegaraan kita. Ya. Sedangkan sekularisme itu adalah pemisahan antara agama dengan pemerintah. Jadi artinya agama itu adalah bagian daripada pemerintah saja. Padahal kalau di beberapa negara, ya kan, memang pernah kejadian bahwa agama membawahi negara. Ya, seperti itu dengan adanya teokrasi misalnya teokrasi, adanya Vatikan, adanya itu semua adalah bagian daripada itu. Ternyata kemudian ada berkembangnya kapitalisme, berkembangnya itu mereka orang-orang kepala pemodal-pemodal itu memikir mereka merasa ada keterbatasan, atau mungkin ada suatu hal yang juga tidak mereka ini kan di dalam gerakan mereka ya, gitu. Makanya gereja sendiri, umpamanya gereja waktu itu terpecah, ya kan, antara umpamanya gereja Katolik dengan gereja Protestan, dan itu kejadian itu juga sama di zaman khalifah kita dulu. Di dalam kekhalifahan yang zaman dahulu memang ada kekhalifahan ya. Tapi sejak zamannya Muawiyah menuju ke dinasti gitu. Nah, itu sebetulnya adalah bagian dari, kalau kita anggap artinya saling mau mendominasi ya, gitu. Saya tidak menganyakan itu adalah suatu artinya keserakahan orang-orang, tidak, tapi mau mendominasi. Ya. Nah, itu yang kejadian pada sejarah. Dan di Indonesia ini kita sudah bisa memadukan antara kekuatan itu semua. Kekuatan antara negara sama agama. Jadi bukan sesuatu yang bertentangan seperti yang di negara barat itu. Negara barat. Dan agama di sini diwakili oleh ormas seperti Anda bilang tadi. Ormas, ya kan? Ormas. Jadi
negara adalah pemerintahan, ormas adalah representasi NU, dari agama itu. Agama itu. Sejauh mana pentingnya peran ormas keagamaan di Indonesia menurut Bapak? Dalam konteks bernegara ya. Sebetulnya dalam konteksnya bernegara ya kan, karena mereka ini sebetulnya independen. Ya. Mereka tidak terikat karena mereka tidak bekerja untuk negara, ya kan gitu. Nah, tentunya mereka lebih dan mereka karena tokoh-tokoh agama kan ya. Biasanya tokoh agama itu adalah menjadi panutan, ya kan, panutan. Karena dia yang memberikan bimbingan rohani, ya kan gitu. Jadi ibaratnya kalau orang sebagai suatu konsultan umpamanya psikologi kalau kan bisa gitu kan. Cuman konsultasi dari para kiai itu lebih karena dia juga selain memberikan artinya suatu terapi ya, tapi juga memberikan suatu jalan nyambung ke atas, ya, horizontali dan vertikal. Ya suruh baca doa-doa, wirid-wirid, zikir, Quran, semua itu. Yang sejauh ini memang secara ilmiah juga memang terbukti. Itu akan membantu orang dari kegalauan. Ya. Bukan suatu penyimpangan dalam mental, tidak. Sebab orang pada dasarnya selama hidupnya ada kegalauan, kekecewaan. Tapi kalau dia ketemu sama kiai, ya kan, diberikan suatu solusi yang gitu. Kalau peran ormas dalam menyatukan keragaman di Indonesia ini, karena keragaman di Indonesia bukan hanya tentang perbedaan agama, bahkan dalam Islam pun itu banyak perbedaan madhab, pemikiran dan sebagainya. NU saya kira sudah melakukan hal terbaik dengan menjadi inisiator terbentuknya LPOI. Kira-kira sejauh mana pentingnya umat Islam itu memperkuat persaudaraan antar umat Islam? Karena hari ini kan antar satu dengan yang lainnya saling hanya beda kunut, bisa bid'ah, kemudian tarawih beda rakaat juga bisa bermasalah. Kira-kira sejauh mana pentingnya ukhuwah itu? Kalau kita berpikir kalau namanya berbeda, ya, pertama kita lihat dari perbedaan tadi Anda bilang. Berbeda, umpamanya Anda punya anak kembar dua, identik, ya sama-sama gitu. Itu pun pemikirannya berbeda-beda. Ya, identik lah anak kembar. Anak kembar kan yang mukanya sama, yang satu sakit ya ini sakit aja. Tapi begitu dalam pemikiran mereka berbeda. Ya kan? Mereka berbeda. Nah, apalagi ini baru diasuh sama bapak ibu yang sama, anaknya dua. Bagaimana suatu komunitas, ya kan, ribuan, ratusan, bahkan jutaan seperti Indonesia, ya kan, dengan segala macam pemikirannya, dengan segala macam mindsetnya, kepandiannya segala macam, sangat berbeda-beda. Sangat berbeda. Nah, tentunya artinya dalam hal ini ormas Islam ya, terutama kita yang mainstream ya kita, ya kan, itu aja yang ada NU dan Muhammadiyah, ya kan. Mereka sudah menyamakan persepsinya, visi dan misinya sudah sama, ya kan, gitu. Kalau masalah kunut tidak kunut, tahlil segala macam, itu kan itu masalah furu'iyah, yang tidak menjadi suatu tidak menjadi suatu artinya yang dogmatis yang gitu ya, prinsip tidak. Jadi dan itu yang bisa diselesaikan oleh para kiai. Kiai itu tamu yang datang siapapun akan diterima, ya kan. Mau yang kaya, yang miskin, yang agamanya bukan Islam, ya kan, yang orang Eropa, orang Tionghoa, semua silahkan datang. Rumah kiai biasanya selalu terbuka untuk siapa saja, gitu. Apapun kepentingan apa dan terima. Sesuatu yang mungkin agak sulit
di kalangan birokrasi makanya ya kan. Kalau kayak gitu. Itu tadi karena bedanya itu kan. Ya. Kalau birokrasi kan kita harus daftar dulu kepentingannya apa, itunya apa segala macam. Nah, ya, tanpa birokrasi seperti itu. Nyelonong aja. Ya, Oke. kan gitu. Hari ini juga banyak misalnya ustadz gitu lah, ustadz baru di media sosial. Mungkin hanya bermodal popularitas tanpa kualitas dia tampil dan banyak followernya di medsos. Bagaimana Pak Kiai memandang fenomena banyaknya ustadz medsos ini yang juga peminatnya kalangan milenial yang ingin belajar Islam secara instan dan mudah seperti itu? Nah, itulah ya, kalau kemudian kembali kepada instan itu memang artinya ilmu agama, ilmu Al-Quran itu kan sangat luas, ya kan? Yang sampai disampaikan ilmunya oleh itu kalau lautan ini dijadikan tinta juga itu tidak cukup kan, memang itu semua berujungnya dari Al-Quran semua, ya kan? Dan yang bisa artinya menafsirkan secara baik itu adalah seorang yang ahlinya kan, ahlinya, ya kan gitu. Yang ahlinya tentunya adalah ulama-ulama yang mutafaqih fiddin ya, jadi yang mempunyai kualifikasinya. Ini sebab banyak dari Al-Quran saya ditemukan ilmu-ilmu baru yang sebenarnya tidak ada, ya kan? Seperti apa ya, balaghah itu semua yang hanya untuk mengupas Al-Quran, ya kan? Dan Al-Quran itu selalu ada penemuan-penemuan baru yang nyambung dengan kehidupan kekinian, ya gitu. Jadi bukan Quran tapi yang ada dibikin orang ini sekarang ini, loh di Quran itu sudah ada sebetulnya, cuman orang baru menemukannya sekarang. Oh ternyata di Quran ada, namanya gitu. Ya artinya apakah munculnya fenomena ustadz yang seperti itu sangat berbahaya bagi keberagaman dan keberislaman kita saat ini? Itu yang artinya karena mereka hanya melihat Islam itu dari kulitnya aja, jadi ada sebentar. Jadi umumnya mungkin dapat dari, mungkin pesantren kilat, ya kan, gitu. Bagus-bagus saja pesantren kita, tapi jangan lagi apa yang mereka tahu tentang sangat sedikit itu, ya kan, digembar-gemborkan dan artinya diekspos secara berlebihan, ya kan, ya kan. Karena mungkin karena orang kita melihat rupo. Kalau orang Jawa bilang rupo. Karena yang mempresentasikan itu ustadz itu ganteng, atau ada yang cantik, gitu. Atau yang sangat artinya berani memprovok orang kan, gitu. Jadi tentunya akan mendapat mendapat ada artinya pengikut juga lah yang artinya gitu. Jadi artinya begini, ustadz yang justru populer saat ini adalah ustadz yang lebih kepada membesar-besarkan masalah, kemudian memprovokasi gitu, maksudnya betul. Tapi provokasinya itu bukan bukan dari artinya dia by design gitu, tidak. Dia memprovokasinya itu karena dia juga mau ketenaran juga, pertama. Kedua juga karena juga mungkin faktor-faktor memang ada biar gimana pun juga antara kehidupan keagamaan dan kehidupan kehidupan perekonomian atau bisnis itu sebetulnya ada suatu yang paralel, kesinambungan. Nah, tentunya mereka dengan kedekatan itu dengan kepandiannya itu mencoba menjaring suatu bisnis lah, ya kan. Kalau orang sudah percaya dengan katanya, oh dia mau begitu ya, dia dia mau ikut
andil dalam ini, kan banyak kejadiannya apa itu gangguan ternyata bikin hal-hal yang apa itu apa uang palsu atau apa segala macam kan itu. Artinya dai pendakwah sekarang yang lebih mengandalkan popularitas itu bukan murni hanya persoalan dakwah tapi juga persoalan ekonomi. Ekonomi. Jadi ya sebetulnya sah-sah aja seorang dakwah jadi ekonomi. Tapi sebetulnya ekonominya itu jangan lebih dominan daripada bukan. Ekonomi dia boleh dominan, ya kan? Tapi secara keagamaan, ya keagamaan jangan dicampurkan, jangan diinikan, jangan ditunggangi, ya kan? Jangan ini diinikan dengan apa itu perekonomian. Ya. Jangan dicampur aduk. Jangan dicampur adukkan atau jangan dipakai untuk sebagai inian ya apa itu tunggangannya agama ini. Jangan mengeksploitasi agama untuk kepentingan ekonomi. Kepentingan ekonomi, ya kan, gitu. Jadi yang dilakukan oleh dai-dai medsos gitu mengeksploitasi agama, memanfaatkan agama untuk kepentingan ekonomi. Ya kalau saya bandingkan antara yang di pesantren dengan yang di medsos itu Anda bisa lihat lah bagaimana kualitas ikhlasnya. Ya, kualitas ikhlasan gimana. Itu bisa kita lihat. Ya, tanpa kita sadari begini Bagi, minimnya ilmu atau pengetahuan keagamaan yang instan itu sangat berbahaya karena banyak anak muda itu bisa jatuh dalam pemahaman-pemahaman yang menyesatkan, bahkan dalam kadar tertentu itu bisa menyebabkan dia melakukan aksi-aksi kekerasan, terorisme dan sebagainya. Memang kita tidak mau berbicara bahwa yang menyebabkan terorisme itu adalah ajaran agama, tetapi kerap kali doktrin agama itu dimanfaatkan untuk mendoktrin kekerasan yang itu disampaikan kepada generasi muda. Memang kalau masalah seperti itu sebetulnya saya mohon maaf mungkin ini saya lihat ini adalah suatu semacam kayak suatu hidden agenda ya, suatu konspirasi daripada para artinya orang-orang yang tujuannya adalah mendewakan uang ya, mendewakan kapital ya, gitu. Jadi bagaimana caranya untuk dia bisa umpamanya kita dalam konteks umpamanya Indonesia umpamanya atau konteks yang lain itu dengan banyak kalau umpamanya sama ormas dai-dainya itu dirasuki dengan hal-hal seperti itu ya kan, artinya terus kan memecah pemikiran anak-anak milenial banyak gitu ya, yang mempunyai pendidikannya tidak sempat mengikuti pendidikan secara intens ya, bagaimana agama itu gitu. Lain dengan dulu ya, dulu namanya Ibnu Sina itu juga hafal Quran, hadis, Al-Qaritmah itu semua hafal gitu. Mengerti tentang dunia agama, ya kan. Jadi, kalau sekarang anak-anak itu kan waktunya terbatas sekali. Lain beda dengan anak pesantren, terbatas karena apa? Dia kuliah atau sekolah pulang sekolah dia ngaji sebentar. Nggak ngaji. Ini anak-anak ini ya pendidikan umum ya, nggak ngaji. Dia mungkin main futsal, badminton atau kursus ini kursus itu segala macam ya kan. Terus istirahat, tidur ya kan. Tapi waktunya untuk belajar benar itu tidak terlalu banyak kan gitu. Dan kedua dia dalam lingkungan sangat protektif dia dengan orang tuanya kan, ya kan? Dia tidak diciptakan untuk mandiri ya kan. Nah, itu tentunya akan mengakibatkan tadi itu dai-dai itu yang bukan dari kalangan pesantren, jadi dia masuk melalui pemikiran mereka agama. Mereka agamanya tahunya sedikit, itu yang tapi karena dia menyampaikannya dengan suatu penampilan yang bagus atau dengan suatu artinya kemasan yang bagus ya kan. Kalau istilahnya Pak ex-menteri good looking itu. Good looking, betul. Jadi yang dimanfaatkan
dai-dai yang good looking untuk yang mempengaruhi handsome, anak-anak muda itu. Ya, gitu. Karena tentunya ya, di mana-mana emang apa itu namanya manusia, dia senang suatu hal apa itu tampilan yang baik. Dan memang sebetulnya juga kita disuruh menampilkan diri kita dengan baik. Sebab ya gimana apa itu? Sebab ada suatu Allah jamil wa yuhibbul jamal. Allah itu indah dan suka keindahan. Jadi kita menyampilkan keindahan itu sama juga kita apa itu menginikan ridha Allah. Kalau kita tampil indah, tampil rapi, bagus, orang kan otomatis apa itu ada simpati. Kalau ada saling simpati, apa ada permusuhan di antara orang dua sama bersimpati? Tidak ada, ya kan? Tapi kalau ada satu umpamanya, mohon maaf, banyak jorok segala macam, gitu kan? Terus ada yang satu jorok atau yang itu, nah itu salah satunya adalah itu yang dieksploitir sama orang-orang untuk keuntungan. Ya kan? Oke, berarti kita punya PR besar sebenarnya untuk kalangan pesantren dan umumnya mungkin kelompok moderat untuk menampilkan ajaran agama yang baik itu dengan tampilan yang baik. Karena kelompok mohon maaf sebelah itu kadang memang menampilkan ajaran kekerasan tapi dengan cara baik, ya kan, membungkus suatu ajaran kekerasan dengan tampilan yang baik. Dan mohon maaf kalau untuk kalangan pesantren banyak hal yang baik tetapi tidak bisa dijual dengan cara baik. Nah, kira-kira saran Pak Kiai untuk para dai-dai dari kalangan pesantren dan moderat agar bisa acceptable lah, bisa diterima oleh masyarakat dengan populer itu seperti apa? Nah, kalau kita melihat itu sejarah di pesantren itu dulu terkenal agak kumuh ya. Baik tempatnya. Itu tidak mengatakan kotor. Ya, betul. Juga banyak, mohon maaf, banyak kamar mandinya segala macam gitu. Penyakitan gitu kan santrinya. Betul. Tapi memang keadaan itu karena waktu itu negara juga miskin, Pak. Berapa income per kapita kita waktu itu, ya kan? Ya kan? Zaman-zaman itu sangat. Dan kiai-kiai itu dengan ikhlasnya dia beliau-beliau itu juga berdagang segala macam untuk dikembalikan kepada pesantrennya hasilnya. Gitu. Nah, sekarang keadaan membaik, ya kan? Dan bahkan pesantren pun bahkan sekarang ada yang menarik biaya dari santrinya, tapi mereka terima si orang tua muridnya juga terima. Karena apa? Anaknya dididik akhlak baik dan ternyata juga ada pendidikan ditambah combine dengan pendidikan umum. Membaik. Otomatis anak-anak itu membaik dan juga kehidupan ekonominya juga membaik. Itu kita lihat sebagai suatu graduation ya, meningkat, ada tadris, peningkatan. Dan otomatis sekarang pesantren bersih, Pak. Pesantren bersih segala macam gitu. Dan dia punya ininya, tapi tetap kesederhanaan ya, tetap rapi, tetap menjadi karakter mereka. Ya, dalam bagian tetap ada kesederhanaan. Kesederhanaan. Ya kan? Ya kesederhanaan itu sebab kesederhanaan itu sangat penting ya, karena saya lihat juga bahkan kalau kita lihat dari medsos semuanya atau mereka yang ditingkatkan adalah suatu kemubaziran. Yang diungkapkan umpamanya banyak orang yang punya tas Hermes yang ratusan juta dan segala macam para selebriti itu yang mereka itu. Kalau mereka compare tuh yang high income ya betul positif. Nggak ada artinya sebetulnya, ya nggak ada sebetulnya. Tapi mereka itu kan asrof, ya kan gitu. Ya belajar. Ya. Ada mereka yang baik juga, ada mereka yang jadi juga donatur pesantren segala macam. Tapi ada hal lain adalah hal-hal tabzir tadi, suatu yang mubazir. Mereka bisa beli suatu
apa paspor yang ratusan juta, yang bahkan ada yang mencapai miliar itu. Tapi coba suruh nyumbang pesantren 10 juta gitu. Belum tentu mau. Ada yang mau juga ada yang tidak kan gitu. Nah, itu yang sekarang itu kita harus mencaranya itu bagaimana juga para selebriti itu tidak memamerkan suatu kehidupan yang hedonis gitu loh. Nah, itu yang nanti sebab kita ini dalam keadaan membangun bangsa inilah. Ya. Dan dalam membangun bangsa ini sekian selama berapa puluh tahun, ya kan, gitu. Dengan kekayaan alam kita yang begitu rupa, kita bandingkan dengan negeri-negeri yang itunya sama bareng seperti Malaysia, China, semua India, waktu itu merdekanya hampir bersamaan. Ya begitu. Kita mungkin sedikit di bawah Malaysia atau di bawah gitu. Itu kita harus tetap tingkatkan anak-anak pesantren kita itu dengan kemampuan untuk mandiri, entrepreneurship-nya harus lebih kita tingkatkan. Kita tingkatkan di dalam umpamanya keahlian-keahlian gitu. Keahlian-keahlian apa itu kemandirian gitu. Oke. Mungkin ini sebagai closing statement dari Pak Kiai, kira-kira bangsa Indonesia hari ini banyak menghadapi berbagai perubahan dan tantangan. Betul. Bahkan ada ancaman gitu ya. Dan salah satu ancaman terbesarnya adalah terkait terorisme. Kira-kira bagaimana umat Islam dan umat beragama di Indonesia mampu untuk memahami ancaman itu secara baik dan bagaimana bisa menanggulangi itu? Pertama kita harus kebersamaan bersama-sama menanggulangi terorisme ini juga harus dikasihkan bahwa terorisme itu tidak hanya kekerasan semacam umpamanya pemboman seperti Imam Samudra segala macam, itu memang bagian yang terburuknya, tapi ada juga terorisme yang terselubung, ya kan? Coba negeri kita ini penduduknya 270 jutaan sekarang kurang lebih, ya kan? Itu antara yang the have and the have not, ya gitu. Antara si kaya dan si miskin itu jaraknya sangat jauh, gapnya sangat tinggi. Kelas menengah kita memang agak meningkat ya sejalan, tapi masih belum sebanding. Kelas negara itu harus kuat kalau kelas menengahnya kuat. Kelas menengah kita belum terlalu kuat. Yang kita harus bina adalah kelas menengah. Bagaimana kita harus membina kelas menengah kita ini adalah supaya kita jangan masalah-masalah yang remeh-temeh kita bawa. Ormas sudah bagus, ya kan? Gitu. Antara NU, Muhammadiyah dan lain-lain sudah tidak ada masalah-masalah yang furu'iyah sudah mulai dikurangin, ya kan? Sekarang malah bersaing di dalam perekonomian. Itu lebih baik bersaing dalam ekonomi, sama-sama membangun ekonomi, ya kan? Gitu. Supaya ada kelas menengah kita menaik. Jadi umat Islam yang berbeda itu gak usah tangkar urusan remeh-temeh itu yang ikhtilaf gitu, yang khilafiyah, yang ini, yang itu segala macam sudah nggak perlu lagi. Apalagi yang mengkafir-kafirkan, ini kafir segala macam gitu. Ya, harus kita, dan karena kita ketinggalan ya Pak dengan bangsa lain lah itu. Kita harus belajar dari mereka. Belajar dari mereka. Bukan hal yang haram untuk belajar kepada mereka yang berbeda agama. Tidak, ya kan? Kan ada suatu hadis Rasulullah yang pelajarilah bahasa satu bangsa supaya tidak kena kezalimannya. Ya kan? Bahasa itu bukan berarti bahasa percakapan ngomong ya kan? Ilmu pengetahuan. Ya, itu kita rangkul mereka. Kalau kita justru mengadakan perkelahian mereka, tambah kita diinjak habis, tapi kalau kita ambil
akhirnya kita bisa menjadi apa itu mempelajari dan mereka tidak curiga karena kita meningkat. Meningkat menjadi kuat. Menjadi kuat tanpa mereka apa itu mereka sadar. Jadi kita harus dalam hal ini dalam kondisi misalnya gitu, kita harus berada dalam keadaan dalam senyap gitu. Ya. Jadi kita bergerak terus melalui segala macam. Dia usah benci segala macam. Semua kita tapi pelan kita harus ngambil alih. Ya. Meskipun itu akan memakan waktu kan. Itu tidak akan selesai dalam satu generasi, Pak. Tapi kalau tidak dimulai dari sekarang, kapan lagi? Gitu. Ya, kita berharap mudah-mudahan apa itu biar gimana. Artinya sekarang ini kan dunia kan beralih ke Asia ya. Terutama Asia itu juga Asia Tenggara ini motornya adalah Indonesia. Itulah kita harapkan supaya kita mengambil opportunity, mengambil kesempatan ini. Baik ini. Jadi supaya juga kalau semua kalangan baik itu dari apa itu teman-teman yang di pesantren, yang di pendidikan umum segala macam, kita harus rebut kembali bukan kedaulatan kita atas negeri kita ini sendiri, kedaulatan kita. Oke, terima kasih banyak Pak Kiai sudah datang di acara podcast kita, di acara Ngobras. Kapan-kapan kita bisa undang lagi dan kita ngobrol lagi di sini dengan tema-tema yang mungkin cukup lebih menarik gitu ya. Oke, terima kasih teman-teman. Ada hal yang bisa kita garis bawahi dari obrolan santai pada siang hari ini, bahwa Indonesia yang beragam ini tidak perlu lagi untuk selalu meruncingkan perbedaan-perbedaan yang kadang receh dan remeh. Tetapi kita penting untuk membangun kebersamaan dalam membangun kedaulatan bangsa yang kita cintai ini. Terima kasih untuk edisi kali ini dan sampai jumpa pada episode berikutnya. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai ya. Waalaikumsalam. Wallahi muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.